Ya, baik. Tadi kita sudah membahas tentang saran NLP, tujuan, komponen, contoh ya penerapannya. Kita praktek sekarang rekan-rekan Google Colab. Pak, kenapa harus praktek, Pak? Ya kan, udah cukup. Ya, kalau materinya aja udah simpel ini udah selesai. Kita butuh praktek dong supaya benar-benar meresap. Oh, gitu. Saya mau buat ini. Saya nanti mau buat ini. Kan seru tuh jadinya. Oke, rekan-rekan besok atau nanti saat saya kasih tugas, ketik di Google, Google Colab ya login aja sesuai dengan akun masing-masing. Kemudian new notebook saja. Nah, ini adalah kode Python ya. Loh, kok Python lagi? Pasti ada mules di Python. Ya rugi kalau nggak pakai Python. Karena udah standar ya, semua pakar udah pakai Python. Ya, seperti itu. Oke, Jepang ikut saja. Java bisa, ya bisa, Java bisa. Tapi misal repot. Kalau ini kan online aja langsung jadi. Bahkan sudah ada AI-nya. Oh, ada AI gimana Pak? Kita coba ya. Kita kasih NLP 1. Di sini ada generate kan kan. Kita klik generate. Ya. Generate itu kita bisa ngasih perintah. Ya kan contoh gini. Eh, saya mau buat NLP sederhana. Ya. Hmm, berikan contoh atau gini. Saya mau membuat NLP sederhana menurut apa itu namanya kesamaan eh, kata gitu ya, kesamaan kalimat. Berikan contoh, gitu ya. Ini sama kayak ChatGPT juga, tapi ini agen, ini namanya agen AI di suatu tools ya kayak gini. Ya kita nanya apa dia masih mengerti. Berikan contoh ya kan dengan ya, 10 kalimat ya kan. Lalu 10 kalimat pertanyaan berikut jawabannya, gitu kan ya. Terkait apa? Kesehatan ya, atau gejala penyakit contoh gitu ya. Lalu buatkan fungsi apa tadi? Yang pertama, tokenizing. Lalu ada satu lagi, yaitu fungsi case folding. Jadi kata-katanya itu jadi huruf kecil semua, case folding, ya kan? Lalu top word, lalu stemming, gitu ya, hingga tokenizing, ya kan? Untuk memproses apa? Kata, memproses suatu kata, memproses suatu kata, ya, kata pertanyaan, suatu pertanyaan. Ya, kita harus tahu kan tadi, kita udah tahu kan komponennya apa saja, ya kan? Organizing untuk memproses suatu pertanyaan hingga sehingga diperoleh apa? Kalimat mana yang cocok dengan pertanyaan tersebut dan dikeluarkanlah jawabannya sesuai pertanyaan yang mirip, ya kan? Cakep banget ya. Tokenizing, enaknya TF-IDF atau apa ya? Terserah dia lah ya. Tokenizing, lalu biasanya sih habis TF-IDF ya. Tadi kan ada pendekatan secara TF-IDF ya. Itu metodenya, metode-metode yang mungkin digunakan dalam hal menjadikan suatu kata itu menjadi angka. Kan nggak bisa kamu ditambah makan jadi kamu makan nggak bisa ya. Ya diubah dulu menjadi kata. Kata kamu itu muncul eh, berapa kali, makan itu muncul berapa kali. Nah itu nanti ada bobot katanya seperti itu. Kebayang ya?
Jadi TF-IDF itu mengubah ya, suatu kalimat atau angka menjadi suatu kalimat ataupun kata menjadi angka. Nanti dari angka itulah dapat dikalkulasi. Oh, intinya di situ, Pak. Berarti Pak ya, karena kan sebenarnya ending-endingnya adalah komputer. Nggak bisa kita menambah gajah ditambah macan menjadi gajah, nggak bisa, ya. Jadi harus diubah dulu bobot kemunculannya dia itu berapa kali, berapa kali. Salah satunya dengan metode TF-ID. Ya, ini ada juga tuh word to fact ada lagi. Ya, dari word to vector nah, ada lagi tuh. BERT, ada lagi LSTM, wah keren dah pokoknya dah. Gitu ya. Jadi tadi ya kita pakai cara pertama TF, IDF, lalu masuk ke Kosin similarity, mencari ya. Kosin similarity itu ibaratnya gini, setelah dia jadi angka, nanti dia kita minta menjadi contoh perhitungan manual KNN. Contoh-contoh kayak gini, KNN. Yang simpel sih contohnya KNN ya. Nah, kayak gini nih. Ada suatu kalimat di sini. Dia mirip, gua mirip dengan siapa nih katanya. Oh, yang kamu mirip dengan si kuning nih. Berarti kamu kategori kuning. Oh, kategori B. Oh, ya, oke. Ini ada rumusnya. Nah, contoh kayak gini nih. Ini tanya nih. Kalau umurnya 29, income-nya 350, kategori A. 51, 430 B. Blah, blah, blah. Nah, kalau ini, kalau umur saya 34, income-nya 390, saya kategori A atau B. Kalau pakai if then biasa nggak bisa, karena nggak ada di sini 34. Pakai income nggak ada di sini ya. Nah, maka diperlukanlah machine learning atau artificial intelligence dengan data yang ada, dia ingat maknanya, maksudnya, pendekatannya, ya, fajinya, logika, fajinya dia dapat sebenarnya. Dia bisa melebur, ya, walaupun tidak ada if then yang sama dengan angka ini, dia masih ngerti. Sama kayak kalian misalkan jatuh, misalnya gitu ya, dari jalan terus jatuh tiba-tiba jatuh jeblok, ya. Nanti akan eh, apa ya bisa menjawab kamu kenapa jatuh yang satu kepleset satu meleng satu apa banyak 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 jawaban yang itu adalah untuk pembenaran daripada kenapa kalian jatuh contoh seperti tadi 34 390 ini masuk kategori A atau B. Nah maka angka ini nyari marginnya selisih 34 dengan 29 berapa marginnya 34 dengan 51 berapa 34 dengan 33 sama ini 390 dengan ini berapa marginnya ini berapa berapa gitu ya. Nah, nanti ada formulasi ada perhitungan jebret ternyata poin tiga tertinggi di atas ya, poin tiga tertinggi di atas itu kan ini paling tinggi ini. Sorry, bukan yang poin yang terendah ya, karena kan kemiripan. Yang paling mirip dengan tadi adalah ini yang terendah, tiga terendah. Dari tiga terendah ini, banyakkan mana? Oh, banyakkan yang merah nih. Oh, berarti kamu kategori kelas B. Ya, meskipun yang paling rendah, misalkan di sini ada poin 8 gitu ya, rendah ya, warnanya biru. Tapi lihat dominannya, cenderungnya banyakkan mana yang dominannya dari tiga terendah. Apa harus tiga? Nggak harus tiga, bisa juga lima, lima terendah dari lima terendah yang ke sini berarti ya. Kebayang ya? Sama, cuman kalau yang ini saya lebih suka Cosin similarity. Cosin similarity itu dia tidak dekat-dekatan kayak gini, nggak ada perbandingan dia dengan dia enggak, tapi dia ada hitungan statistik yang lebih di atasnya daripada KNN ya. Atau biar adil gini aja. Cosin similarity atau garis miring atau KNN ya kan untuk memproses suatu pertanyaan sehingga diperoleh kalimat mana yang cocok dengan pertanyaan tersebut dan kemudian nah bla 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 ya kan buatkan kode kodenya tetap ya lupa Pak di enter kenapa di copy Pak ini ya tanya ke ChatGPT juga ya seperti itu buatkanlah kode-kodenya enter ya Pak curang dong Pak pakai ChatGPT ya kalau pakai ini oh sama atau endingnya sama-sama aja kita tinggal mengimprove nanti ya yang penting makanya kan paham ya dengan adanya ChatGPT di era kalian ini ya sangat membantu banget ini ya. Beres sebentar ya. Bla 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 bla. Bu, ini dia ngasih contoh bla 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 bla. Library ini misal ini kan gitu kan.
Ini pertanyaan kode lengkap. Nah, kita kembali kemari. Ya udah langsung, kalau ini langsung dijadiin langsung jebret 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 jebret. Ya, nggak usah menyesal. Ya. Tapi kalau yang ini tadi, kalau nggak pakai Google Colab ya, kita harus install ini dulu satu-satu ya. Kita pakai ini tools Anaconda, lalu buka Jupyter, launch Jupyter gitu ya. Kalau nggak mau pakai Google Colab ya, maunya di lokal. Oh, Pak, data saya rahasia, jadi saya buat di komputer saya sendiri, nggak usah pakai online bahaya kebaca orang. Ya silakan ya. Misal Anaconda, Jupyter begini, kemudian nanti dia nge-launch, kita buat folder baru di 2025 aja, new folder, NLP mata kuliah 2025. Bentar. Lalu saya bikin new notebook, ya. Tapi kata dia tadi suruh ini ya, NLP satu, katanya. Ini kalau kita mau manual ya. Tadi kalau kita baca sih, kata dia diminta untuk pip install bla 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 dulu. Oke, ikutin saja. Nanti kita buka CMD-nya dulu. Nah, ini ya, ini CMD-nya Navigator Anaconda untuk menginstal. Betul, betul. Jadi kalian install dulu Anaconda ya. Nanti ada Jupyter ada. Kalau udah masuk update, baru kita copy codingnya. Masukin ke tadi. Ini tadi. Set, 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 set. Nah, ini stop word-nya pakai Indonesia dia. Nah, tadi defaultnya Inggris, ya kan? Nah, ini proses sampai bintang ini. Duk, 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 duk. Set, set, set. Nah, contoh pertanyaan, bagaimana cara mengobati batuk? Ya kan? Pertanyaannya keluar, jawabannya nanti keluar. Nah, kalimat ini itu mirip dengan pertanyaan yang mana? Nah, gitu kan? Bagaimana cara, misalnya gini, saya bercerita nih, saya ada pertanyaan lain. Dari kemarin saya mengalami batuk, apa deh, misalnya gitu ya. Tolong kasih, misalnya gitu ya. Nah, jawaban dia adalah ini sama. Dia mengerti. Padahal pertanyaan kita nggak beda, nggak sesuai dengan ini. Dia nyari kemiripan di sini. Ini pertanyaannya ini, jawabannya ini. Sama inilah yang dipakai nanti di NLP kalau kita bikin agen AI di mana di rumah sakit. Ya, wah Pak keren Pak, udah jadi itu Pak. Itu saya langsung bisa pakai di tempat kerjaan saya. Nggak usah beli api ChatGPT. Ya bisa tinggal ditambahin lagi kalimat-kalimat yang mungkin mungkin muncul ya kalimat-kalimat ini mungkin ada pertanyaan. Kalau di rumah sakit jelas ya, nanya tentang jadwal, nanya harga, nanya BPJS, nanya proses. Kebayang ya? Bayang ya? Oke, ini nih kalau kita pakai yang di lokal. Bagaimana kalau yang online tadi? Wah, Pak, itu udah jadi satu skripsi saya, Pak. Ya, tinggal ditambah-tambah lagi ya. Ini kan masih pakai apa? Gaussian similarity. Nanti ada lagi metode yang lain yang lebih keren. Ini pertanyaannya kan masih masih umum ya. Ada juga pertanyaan yang mungkin mirip-mirip ambigu. Saya batuk tapi saya juga demam, saya influenza bla bla. Nah, itu kan lebih ambigu lagi ya kan? Kalau tadi kan kata kuncinya batuk tadi yang dipakai. Nah, ini tadi udah dapat. Ini online ya. Kalian kan bisa langsung praktek contoh kalimatnya ini. If enter. Oh, ini kita nggak perlu install, dia langsung udah ada library-nya kalau nggak salah ya. Juga ini stop word-nya juga. Oh, ini pakai library ya. Jadi stop word-nya udah lengkap. Nah, ini dia nih. Download, bla bla bla, update, bla 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 bla. Nah, dia error nih. Ada error nih. Nah, oke, kita copy aja. Modul name Sastrawi, ya kan? Ini errornya gitu. Explain error. Misalnya. Nah, ini ada error, bro. Jelasin dong errornya apa. Tolong. Kodenya di atas ya.
Nah gitu. Kayaknya sastrawinya belum masuk dia. Library-nya belum dimasukin dalam MPLK-nya dia. Nah, namanya udah dibenerin. Dadadad. Nah, oh dia masukin sendiri ya sastrawi ini. Pip install. Ya udah. Shift enter. Mau yang mana mudahnya silahkan. Tapi kalau yang ini kan dia butuh online ya. Deg, 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 deg. Nah, kalau sudah, oh ada error lagi. Ada error lagi ya. Oke. Berarti nggak dipasang sama dia ya. Benahi lagi. Generate ya. Oh, tulisnya ngawur tuh Pak. Ya dia masih ngerti ya. Karena dia punya mampu untuk mencari kemiripan. Oh ini maksudnya masih ada. Bukan masih ada. Bukan. Dia benar-benar. Oh, jangan coba ini. Kalau ini nggak ada, coba ini. Kalau ini nggak ada, coba ini. Oh, semuanya dimasukin sama dia. Oke, enter. Masih. Token edging. Nggak ngerti deh. Cari jawaban pertanyaan pengguna. Oh, copy aja dah. Atau explain error. Dia ngasih explain error dia ngasih tahu sih. Kita suruh benerin manual. Oh, malas otomatis. Oh, ini suggest dia ngasih suggest, ngasih saran. Ya udah langsung aja use eh mana jangan suruh bayar ya. Lalu ini dia kita copy. Ini apa nih? Add code to cell ini add code to cell. Nah, nambah ini dia. Baru kita kopas sisanya ya. Bang tab tadi sampai bang tab. Nah, ini ya. Sisanya kita copy. Ini udah nggak kepake ini kita buang aja nggak apa-apa nih. Buang nggak penuh ya. Save enter. Nah, ini dia nih. Kalau saya sakit sebelah nih, kemungkinan migrain. Nah, dia ada jawabannya ya. Atau kita ganti pertanyaannya, jangan jalanin lagi, takutnya nanti dia ngulang dari atas, capek dia ya. Dan juga kalau ada tanda pentung tadi, udah nggak ada ya. Oke, tanda pentung itu tadi yang ada tanda seru tadi, kita hapus supaya dia tidak ngulang juga. Oke, kita tanya yang lain. Oke, datasetnya apa saja pertanyaannya? Mata merah berair, hidung terus sumbat. Oke, kita tanya yang aneh ya. Sekarang gini. Saya sakit, pusing, sampai menipis, dan kayak habis parah, ya kan? Kadang senut-senut. Nah, misalnya gitu ya, kita tanya ya. Apa jawaban dia? Oh, migrain, istirahat cukup, konsumsi obat pada nyeri. Nah, kita tinggal ngembangin jawaban. Sama, ini jadi seperti ChatGPT, simple aja buatan kita. Ya, berarti kita, ya, tapi semua pertanyaannya, atau kita batasi lah, pertanyaan khusus tentang suatu instansi, suatu misalnya sekolahan, pertanyaan-pertanyaan sekitar sekolahan. Jadi orang nanya apa, kita bisa ngasih jawab. Dan, bayang ya, halo, halo, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang rumit? Pak itu di copy Pak ininya. Oke, nanti saya copy. Contoh katanya ya. Nanti semua mencoba ya. Harus mencoba ya. Oke. Video ini saya bagikan. Ini contoh untuk mesin penjawab otomatis. Ya. Pak ini simple udah banyak gitu Pak codingnya. Gimana kalau yang oke, saya terangin dulu codingnya ya. Sebenarnya ini nggak rumit sih. Banyaknya doang. Ya, ini lebih simpel. Saya jelasin ya. Oke, untuk apa itu namanya? Hmm, Mas ya, kita bahas tentang masih ada waktunya ya, takutnya putus nih. Oke, kita definisikan dulu. Nah, karena kan inti daripada coding ini ya, ini adalah NLP ya, contoh terapan NLP dalam hal mesin penjawab otomatis. Ya, dengan NLP ini kita tahu apa yang ditanyakan oleh customer. Dia akan mencari kata-kata intinya, ya, kata inti sekaligus
Prosentase. Misalkan di sini ada demam, di sini ada demam, di sini ada demam. Mana yang dia keluarkan dahulu? Seperti itu. Ya, tentu dilihat daripada demam, kemudian kata-kata yang lainnya ada yang mirip nggak? Dari style ataupun frase kata itu dia masih mengerti. Oke, ini ada pertanyaan ada aja. Jadi kalau nanti dia mirip dengan pertanyaan ini, ya jawabannya ini kan gitu intinya ya. Seperti itu. Kalau ChatGPT dia bukan model pertanyaan jawaban bukan, dia unlimited. Ya, pertanyaan unlimited. Gak mungkin dia membuat list pertanyaan lalu membuat list jawaban. Gak mungkin dia modelnya di general. Ini yang paling simpel ya. Masih ada keterlibatan kita dalam hal menentukan pertanyaan ini jawabannya ini. Seperti itu. Nah, langkah pertama adalah dia melakukan fungsi ya, memanggil fungsi stemming, fungsi stop word. Stop wordnya pakai pola Indonesia. Stemmingnya nanti pakai sastrawi biasanya. Sastrawi itu ya, dia pakai sastrawi. Tadi ada kata-kata sastrawi mana tadi? Sastrawi. Ah, ini sastrawi. Kita download ya. Contoh GitHub sastrawi. Jadi cara kerja sastrawi itu seperti apa? Ya, contohnya ya, kita lihat ini contoh di GitHub. Contoh apa sih maksudnya sastrawi itu yang di dalam Python tadi ya? Jadi ada teman-teman yang baik hati yang menuliskan ya, menuliskan dia tuh cara kerja daripada sastrawi. Ya, baik banget ya. Nah, ini udah masuk ke Python ini. Dia ada apa ya, di Canary Interface apa ya? Bukan, bukan, bukan. .txt yang jelas dia mestinya bukan .php. Oh, .txt itu ada di data ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi ada orang baik itu menuliskan semua kata bahasa Indonesia. Ya, semua kata dasar abad abadi abadi ya. Ini kan. Jadi misalkan nih ada kata-kata misalkan mengaci. Nah, dia harus mencari apakah ada kata-kata aci di dalam kata kalimat itu, dalam kata itu mengaci, ada aci, oh jadinya aci. Nah, gitu kan. Dia cara kerjanya gitu. Dia membaca data set dulu, apakah ada kata-kata misalkan mengabdi. Abdi itu abdi ya, ABDI itu ya. Misalnya ada kata-kata keadilan, ada kata-kata adil di dalam kata itu ada. Adil, kan kalimat yang dicari misalkan keadilan. Jadi dia mencari irisan. Adakah kata-kata adi di sini? Ada. Berarti dia jadinya adi. Kan? Sorry, adil gitu ya. Nah, ada kata-kata adil di sini gitu kan. Dia mencari apakah di sini ada kata-kata abiboga, abawadi, ngecek satu-satu di sini. Oh, ada ini kata-kata adil. Ya berarti ini kata ini jadinya adil. Kebayang ya? Loh kok Pak bisa secepat itu prosesnya sedangkan datasetnya banyak. Ya kan kita GPU-nya gede sekarang udah berapa tuh? 1 detik udah berapa ribu baris yang bisa diproses. Nggak nyampe 1 detik. Ya kan? Kalau kita nyeketnya pakai komputer jadul ya jelas lama kerasa ya kadang ngetek satu-satu dia ya kelamaan ya karena GPU cepat makanya dia nggak kerasa seakan-akan 1 detik kan. Tapi intinya adalah dia membaca satu-satu ngecek ini ada nggak di dalam kata yang dicari tadi. Jadi misalkan saya nulis misalkan keadilan kita menyeluruh misalnya. Adakah kata-kata adil? Ada. Maka dia selesai satu. Abaikan, hilang. Kata sosial ada di sini sosial kan, kata dasar kan. Menyeluruh. Nah, menyeluruh itu kok bisa dapat seluruh dia. Kan gitu ya. Nah, ini nanti bicara tentang teknik sastrawi. Dari mana kata-kata yang melebur. Menye nanti menjadi nya jadi apa ya leluruh geluruh seluruh ketemu kata seluruh nah misalkan kayak gitu ya itu panjang lagi prosesnya. Oh jadi begitu toh proses sastrawi ya begono lah ya. Lalu ada lagi di sini nama tokenize yang memecah menjadi kata per kata. Oke di sini ada data contoh ya kita masukkan data tentang kesehatan ya. Nanti saya kasih tugas masing-masing sesuai hobi masing-masing ya. Pertanyaan sesuai dengan hobi. Oke. Dan di sini ada Indonesian stop word. Harus jelasin Indonesia atau Inggris. Nanti
Kalau Inggris nanti hilang nih an ya di depan tuh hilang. Kalau Indonesia kan dia kata-kata Indonesia yang di ke bla 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 gitu ya. Pre-proses, nah ini langkah-langkah awalnya tadi ya ada cache folding, ada tokenizing, ada apa itu namanya stop word ya menghilangkan kata lama ya kata-kata bantu ya, tokens kemudian stemming ya stemming itu ngambil dari stemming stop word ngambil dari stop word tadi di atas stemmer stop word. Oke. Intinya kalau kayak gini ini udah proses di dalamnya dia tadi ya internal dia tadi ya word di dalam tadi apakah ada kata ini ada kata question ini pertanyaan kita ya dia mencacah di tokenizing pertanyaannya kembalikan ke kata dasar stop word udah dihilangkan sampai kata utama. Kemudian di sini ada pertanyaan baru. Nah, ini kan kita bertanya nih, contoh bertanya, dilempar ke fungsi jawaban jawaban pertanyaan, lempar ke atas sini dia. Belum, belum pertanyaan, Mbak. Nanti di sini diproses nih pertanyaan baru tadi, preproses. Sama preproses tadi, kata dasar, jadi huruf kecil, jadi di tokenizing, di eh, lower case ya, jadi huruf kecil semua di apa tadi stop word stemming gitu ya. Oke, preproses dapat dapat vectorizer angka. Ya, ini preproses transform itu artinya dia diubah ke angka ya jadi matriks. Nanti di Gaussian similarity kan ya artinya dijadikan angka diperbandingkan seperti hitungan tadi ya manakah tiga yang tertinggi misalkan itulah jawabannya. Oke. Bukan tiga tertinggi sih kalau Gaussian similarity ambil yang paling tinggi aja yang paling bagus seperti itu. Argumen X ambil data yang terakhir ya dapatnya indeks terdekat satu. Satu itu artinya nol itu adalah pertanyaan, satu adalah jawaban. Seperti itu. Jadi kalau kita nol, maka yang muncul adalah bukan jawabannya, tapi pertanyaannya lagi. Mengobati batuk. Nah, jadi dia lari ke sama dengan pertanyaan ini gitu maksudnya ya. Jadi kita bukan yang nol ya, tapi yang sah. Kemudian di sini nih jawab pertanyaannya apa, lempar ke jawaban pertanyaan di praproses bla bla bla, dapatlah kita pertanyaan user ini sama pertanyaan jawaban. Kalau saya mau munculin dua gimana Pak? Mungkin munculin dua-duanya, kasih koma. Muncul pertanyaannya apa, pertanyaan aslinya apa, muncul ininya apa. Oke. Berarti di sini ada ya, user di sini ya, koma, apa, yang ini ambil yang nol, yang ini ambil yang jawab pertanyaannya kayak gini. Ini pertanyaan aslinya yang ada di dataset. Baru ini ya. Wih, keren Pak, bisa Pak. Semangat saya Pak belajar NLP ini Pak. Langsung skripsi saya ini. Kebayang ya, di sini ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Halo, ada Billy, Didik? Tidak ada, Bang. Tadi share screen nggak sih tadi itu? Lupa saya. Ada ya, oke. Ada Pak, ada. Kok di saya share screen tombolnya masih aktif lagi. Oh, sekarang udah hilang share screen-nya ya?